Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Sekarang kita ditemenin sama Edo guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal hal-hal yang bisa menyebabkan kucing ini imunnya lemah atau daya tahan tubuhnya lemah yang membuat kucing gampang sakit. Tapi disclaimer dulu bahwa hal-hal berikut mungkin akan berbeda dengan teori-teori yang pernah kita baca atau sering kita baca di luar sana di artikel internet dan lain sebagainya. Karena beberapa poin di sini ini murni berdasarkan menurut pendapat saya pribadi, berdasarkan pengalaman atau yang saya alami selama saya memelihara kucing gitu guys ya. Oke, berikut ada 10 faktor utama yang menurut saya pribadi yang menjadi penyebab kucing ini imunnya lemah, daya tahan tubuhnya lemah, nggak kuat sehingga kucing ini gampang sakit guys. Yang pertama, kucing hasil kawin sedara. Nah, kawin sedara ini seperti yang kita tahu bahwa biasanya kucing-kucing yang kawin sedara ini tidak terlalu bagus secara imun, juga tidak terlalu bagus secara kualitas mungkin, atau mungkin tidak sempurna, biasanya ada cacatnya begitu guys ya. Walaupun ya disclaimer lagi, nggak semuanya kucing kawin sedara itu anaknya akan imunnya lemah dan cacat dan lain sebagainya, nggak begitu ya. Tapi kemungkinan untuk mendapatkan anak kucing yang dengan kondisi imun yang lemah ataupun cacat itu lebih besar kalau misalkan ini anak kucingnya adalah hasil kawin sedara guys ya. Perkawinan sedara yang saya maksudkan di sini adalah misalkan hasil kawin antara induk dan anak, bapak dan anak, ataupun dari kakak beradik begitu ya. Tapi menurut saya pribadi yang paling besar banget kemungkinan negatifnya gitu, kemungkinan efek negatifnya itu dari kawin sedara antara bapak dan anak atau induk dan anak ya. Kalau misalkan antara saudara biasanya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget gitu ya. Kadang ada yang ngaruh, ada yang enggak gitu ya. Sepengalaman saya di kucing-kucing saya seperti itu ya. Terus yang kedua, kucing hasil mix atau hasil kawin silang antar ras yang berbeda. Misalkan kucing kampung kawin dengan kucing Persia, kucing kampung kawin dengan kucing Himalayan begitu ya. Jadi menurut saya ya, dari mix-ras ini begitu ya, mix begini anaknya memang kadang lucu. Tapi sepengalaman saya pribadi, imun mereka nggak terlalu bagus ya guys ya, kalau dibandingkan dengan kucing yang pure gitu, yang murni rasnya begitu. Kalau misalnya ya dia Persia aja, dia kucing dom, kucing kampung ya kampung aja, menurut saya itu akan lebih kuat gitu ya. Menurut saya, pengalaman saya dari pantauan saya di kucing-kucing saya, pengalaman saya gitu ya. Jadi mungkin berbeda-beda lah, balik lagi ya, nggak usah diprotes begitu ya. Terus yang ketiga, kucing nggak full ASI atau tidak mendapatkan ASI eksklusif guys ya. Jadi pada saat kucing ini lahir gitu ya, bayi kucing ini tidak mendapatkan ASI eksklusif atau ASI-nya full sampai dia benar-benar disapih oleh induknya, dipisahin dari ASI oleh induknya sendiri begitu ya. Nah, biasanya kucing itu nggak terlalu bagus imunnya sih, sepengetahuan atau sepengalaman saya di kucing-kucing saya guys ya. Terus yang keempat, kucing yang tidak rutin mendapatkan vitamin guys ya. Nah, kucing ini harus mendapatkan vitamin yang bagus lah begitu ya, maksudnya vitamin yang layak, vitamin yang benar-benar sudah teruji. Jadi kita harus memberikan kucing ini vitamin secara rutin. Dan rutin di sini berdasarkan dengan cara pakai vitaminnya lagi, balik lagi ke peraturan atau cara pakai si vitamin itu masing-masing. Nah, ngomong-ngomong soal vitamin, kalau saya pribadi saya masih pakai Maxpa Super Serum ini karena ini adalah vitamin atau serum yang sudah komplit banget. Jadi isinya adalah berbagai macam vitamin yang dibutuhkan kucing udah komplit di sini, juga protein yang tinggi sebagai nutrisinya dan juga mineral-mineral lain sebagai tambahannya. Karena dia kan sifatnya serum guys ya. Cara pakainya gampang seperti biasa ya. Bisa kalian campurkan dengan makanan, bisa juga dipencet langsung. Kalau saya dipencet langsung aja ke mulutnya gini guys, lebih praktis guys ya. Kita kasih ke si Edo guys, bismillah. Cuk. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpa Super Serum ini dia bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, asal rutin guys ya, setiap hari guys ya, sebisa mungkin ya. Dan untuk kucing usia 0-6 bulan, kucing junior bisa pakai varian Maxpa Super Serum Junior ini guys ya, dengan cara pakai dan kaset yang sama guys ya. Kaset Maxpa Super Serum ini juga komplit banget ya, seperti kandungannya tadi. Dia bisa menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi stres, menambah volume ASI, dan juga sangat bagus nih untuk menjaga imun atau meningkatkan imun tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit gitu guys ya. Dan Maxpa ini juga bagus untuk kucing-kucing yang bulunya rontok ya, mengatasi kerontokan, bagus untuk kesehatan bulu dan kulit kucing guys ya. Dan juga bagus untuk kucing-kucing yang masa recovery, kucing-kucing yang sakit, habis operasi, habis lahiran, habis disteril dan lain sebagainya. Bagus banget pakai Maxpa ini guys ya. Maxpa Super Serum All-in-One Solution. Dengan Maxpa nggak repot lagi pilih-pilih vitamin. Maxpa hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya
siapin guys ya. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ke pembahasannya. Kasih vitamin edonya udah, edonya mau bobo dulu. Terus yang kelima masih berhubungan dengan soal nutrisi gitu ya. Kucing yang kurang nutrisi atau kurang makanan. Kalau kurang makanan, kucingnya sering kelaparan begitu ya, kurang makan jadi kayak busung lapar begitu ya. Itu membuat imunnya udah pasti lemah. Tapi juga kualitas makanan juga itu mempengaruhi imun tubuh kucing guys ya. Makanan yang berkualitas bagus, makanan dengan gizi yang seimbang, gizi yang bagus begitu ya, itu tentu aja membuat kucing imunnya akan lebih tinggi dibandingkan kucing-kucing yang mungkin makannya sembarangan atau kucing-kucing yang makannya tidak terjamin gizinya ataupun porsinya, atau kadang makan kadang enggak begitu ya. Terus yang keenam, kucing yang tidak mendapatkan vaksin atau tidak rutin vaksin guys ya. Walaupun disclaimer lagi ya, kucing yang mendapatkan vaksin tidak jaminan kucing ini nggak pernah sakit ataupun kucing ini akan panjang umur. Begitupun sebaliknya begitu ya, kucing yang tidak divaksin belum tentu juga dia sakit-sakitan terus atau pendek umur begitu ya. Tapi biasanya kucing dengan vaksin yang komplit atau mendapatkan vaksin ini, kucingnya akan cenderung akan lebih kuat imunnya, karena vaksin itu kan emang tujuannya untuk meningkatkan imun rata-rata gitu ya. Jadi vaksin itu tetap penting ya, walaupun bukan jaminan juga ya. Terus yang ketujuh, kucing yang jarang terkena sinar matahari atau jarang berjemur. Ini sering banget saya bilang gitu ya, kucing ini kalau misalkan berjemur imunnya akan lebih kuat. Kalau kucingnya sakit, kalau berjemur akan lebih cepat sembuhnya, terutama kalau misalkan sakitnya karena flu gitu ya, atau karena virus begitu ya. Berjemurnya jam berapa? Ya sebisa mungkin lah pagi gitu ya, jangan siang bolong atau sore juga begitu ya. Kena matahari itu bagusnya kan pagi ya, maksimal lah sekitar jam 9 jam 10 itu maksimal begitu ya. Terus yang ke-8, kucing yang jorok, yang tidak dijaga kebersihannya guys. Ini udah pasti banget ya, kondisi jorok gitu ya, kucingnya akan rentan sakit karena banyak bakteri, virus, misalkan cacing gitu ya. Jorok itu kan biang penyakit gitu ya. Kalau misalnya jorok itu kan jorok pangkal sakit ya, jorok pangkal penyakitan begitu ya. Jadi kebersihan itu banyak aspek ya, baik kebersihan bulu, badan, kandang, bak pasir, tempat makan, makanannya sendiri, wadah minum, minumannya sendiri gitu ya. Itu harus dijaga kebersihannya gitu ya, harus steril gitu ya, harus higienis lah sebisa mungkin begitu ya. Terus yang ke-9, kucing stres guys. Nah, kucing stres ini dalam artian bukan kucing stres gila gitu, bukan ya. Stres dalam artian tidak happy, tidak bahagia, tertekan gitu ya. Kucing yang jenuh, kucing yang tidak dapat kebahagiaan gitu ya, tidak dapat hiburan. Dan stres juga ada banyak faktor ya. Faktor internal dia, stres karena dia merasa dalam tubuhnya ada yang penyakit, di tubuhnya ada yang nggak nyaman, ada misalkan ada cacing, ada kutu, ada jamur, itu juga bikin stres begitu ya. Atau ada hal-hal yang sakit di badannya juga bikin stres. Terus faktor eksternal dari luar itu misalkan lingkungan, ada ancaman dari kucing lain yang lebih dominan, yang lebih galak begitu ya. Atau misalkan di tempat yang terlalu rame, terlalu berisik, banyak suara yang kencang gitu, itu bisa bikin kucing stres. Jadi sebaiknya hindari, jangan sampai kucing stres, karena itu bisa mempengaruhi imunnya ya. Sama dengan manusia kan, kalau misalkan stres itu imun kita turun kok gitu ya. Terus yang terakhir, yang ke-10, kucing yang kurang kasih sayang guys. Nah, kucing kurang kasih sayang jangan disepelehin ya. Kucing yang tidak mendapatkan perhatian dari ownernya itu cenderung imunnya akan lebih lemah guys ya. Kucing-kucing yang tidak mendapat perhatian itu dia akan lebih gampang sakit karena dia tidak bahagia, tidak merasa dicintai ya. Lagi-lagi kucing ini makhluk yang peka, yang sensitif. Dia tahu pada saat dia merasa dicintai, disayangi, dia tahu gitu ya, dia paham. Kucing, anjing itu kan sensitif banget. Pastikan kita memberikan kucing kita ini kasih sayang yang cukup guys ya. Ya setidaknya setiap hari harus adalah dia itu interaksi dengan kita, minimal kita ngelus dia atau memeluk dia, gendong dia, cium dia begitu ya. Ya minimal dielus-elus lah kepalanya gitu, setiap hari harus ada ya. Oke gitu guys ya, poin-poin faktor penyebab imun kucing lemah berdasarkan pengalaman atau pengamatan saya pribadi, versi saya pribadi begitu ya. Maaf kalau ada kurang-kurang, maaf kalau ada salah-salah. Kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, atau kalian mau berbagi informasi juga pengalaman soal kucing kalian, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.